Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, masih bersama saya Adrianti Sulaiman dalam program Peduli News. Dan kami masih akan mengabarkan informasi dari UPT Samsat wilayah Parepare. Untuk informasi pertama ini saudara, ini terkait penerimaan pajak daerah UPT Samsat Parepare tahun 2020 yang menurut informasi dari reporter kami ini meningkat bahkan mencapai 58 miliar rupiah. Dan berikut cuplikan selengkapnya. Oke pemirsa, jadi saat ini saya bersama dengan Pak Idris ini terkait dengan penerimaan pajak kendaraan khususnya di Samsat UPT wilayah Parepare. Pak, ini bisa dijelaskan berapa penerimaan pajak di tahun kemarin, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi total penerimaan dari pajak kendaraan di Kota Parepare sepanjang tahun 2020 itu sebesar 58,7 miliar atau sekitar 100,42%. Itu total. Dari total itu terbagi atas 5 item. Item pertama itu dari pajak kendaraan bermotor biasa, itu sekitar 101,98%, atau nilainya sebesar 41,43 miliar dari target yang diberikan sebesar 36,40 miliar. Itu target. Capaian kami itu sekitar 41,41 miliar. Itu dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan baru BBNKB itu dari target yang diberikan sebesar 15,06 miliar, itu kami realisasikan sebesar 16,41 miliar atau sekitar 108,9%. Itu item kedua tadi. Jadi item ketiga itu diperoleh dari pajak air permukaan, dalam hal ini PDAM. Itu realisasinya sebesar 73,3 juta atau sebesar 115,5%. Terus dari retribusi jasa usaha, itu pemakaian internal biasanya. Untuk retribusi jasa usaha itu kita dapat dia perolehan pajak dari situ sebesar 187% atau sekitar 3,6 juta. Terus dari pendapatan denda pajak, pendapatan denda pajak ini dari kendaraan-kendaraan yang menunggak, yang melakukan pembayaran, baik itu pokoknya dia menunggak dari mulai 1 bulan sampai berapa tahun ke belakang. Itu nilai totalnya sebesar 883,4 juta rupiah. Jadi total penerimaan keseluruhan sepanjang tahun 2020 itu sebesar 58,78 miliar atau sebesar 100,4%. Jadi sebesar 52,02 miliar. Jadi over ya begitu? Over. Berapa itu anunya overnya, Pak? Overnya itu yaitu tadi sebesar 100,42%. 42%. 100,42%. 0,42. Oke, sip. Makasih, Pak. Oke. Itu saja. Dan berikutnya saudara kami hadirkan untuk Anda petikan wawancara reporter kami bersama dengan Kepala UPT Samsat wilayah Parepare ini terkait penerimaan pajak air permukaan Parepare. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, jadi selain dari pajak kendaraan bermotor, UPT pendapatan Parepare juga menerima pajak terkait dengan PDAM. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kepala UPT Samsat wilayah Parepare, Bapak Sredian. Terima kasih dari TV Peduli. Baik, terkait air permukaan. Ya. Air permukaan itu tugas pokok dan fungsi pemerintah Sulawesi Selatan untuk mengatur lintas sektoral perolehan air yang dari hulu ke hilir. Fungsi pemerintah provinsi di sini melakukan penetapan pajak air permukaan yang diperoleh dari hulu masuk ke PDAM melalui rekanan pihak ketiga water meter yang masuk di PDAM, bukan dari masyarakat. Jadi
PDAM menggunakan air hulu, air permukaan. Contohnya, dari hulunya Bakaru, dari Pindrang, mengalir melalui beberapa daerah, Endrekang, baru ke Sidrap, baru ke Pare. Itu mengalirnya ke situ, baru masuk ke penampungan bak PDAM jual ke masyarakat. Seperti itu. Penetapan pajaknya itu ada perhitungan tersendiri yang sudah rekomendasi dari PSDA provinsi. Itulah tugas dari pemerintah provinsi. Kemudian hasilnya untuk pembagian prorata terhadap kabupaten kota. Ada pembagian prorata yang diberikan dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota. Kalau untuk air itu sebanyak 70% diambil pemerintah kabupaten kota, yang diambil provinsi 30%. Contoh kemarin, itu nilai proratanya itu ya untuk tahun 2017-2018 itu nilainya kurang lebih sekitar 40-an miliar sekian, 44 miliar sekian. Itu beberapa item penerimaan prorata yang diberikan ke kabupaten kota terhadap air permukaan, bahan bakar, pajak kendaraan, bahkan ada pembagian terkait pajak cukai rokok terhadap rokok yang dijual, yang berlabelkan rokok-rokok lokal yang terjual ke masyarakat. Itu semua tugas pokok dari pemerintah provinsi. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk sasaran pembangunan, sasaran pembangunan APBD kabupaten kota. Seperti itu yang kita lakukan. Terus untuk seperti bahan bakar itu sistem rekonsiliasi. Kita cuma melakukan pendataan di SPBU terhadap berapa jumlah liter yang didistribusikan Pertamina dari Depok ke SPBU. Kemudian kita cocokkan angkanya. Nah, itu dana transfer istilahnya, bukan masuk langsung di kasir yang ada di Samsat. Itu dana transfer ke pemerintah provinsi. Terus pengalokasiannya juga didistribusikan ke kabupaten kota. Sama anunya 70-30, 70% untuk kabupaten kota dan 30% untuk pemerintah provinsi. Seperti itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Kalaupun ada angka-angka datanya, sebentar saya kasih datanya, di print outkan datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas? Iya, makasih banyak Pak. Oke, baik, kembali ke waktu ya. Nurfadila Wahid melaporkan untuk TV Peduli dari UPT Samsat wilayah Parepare. Dan ingat pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Drianti Sulaiman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.